Perkenalkan, saya Farhan Syaifi SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh Pengadilan Negeri Sleman untuk melaksanakan mediasi pada kasus ini. Sebelumnya, silakan untuk pihak penggugat untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Eka Satyani SE. Saya merupakan salah satu pegawai Bank Rakyat Syariah atau BPRS yang kebetulan menangani masalah nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran kredit, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak penggugat, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rukayatul Laila sebagai tergugat yang dilaporkan oleh pihak Bu Eka. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya terlebih akan menjelaskan apa itu mediasi agar tidak ada salah paham di antara kedua belah pihak. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 menerangkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dipandu oleh mediator. Pada pasal 11 dijelaskan, mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya sepeserpun. Sebelumnya saya paparkan terlebih dahulu agar tidak ada salah paham. Jadi di mediasi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu berselisih para pihak, yang kedua kesepakatan awal, yang ketiga mendefinisikan masalah, yang keempat awal penawar, yang kelima pengambilan keputusan, dan yang keenam penyusunan kesepakatan. Baik, mari kita mulai dengan mendengarkan pemaparan masalah dari pihak penggugat. Silakan jelaskan singkatnya. Baik, jadi gini Pak, telah terjadi perjanjian antara pihak bank dengan Ibu Rukayah dengan menggunakan asas perjanjian murabahah. Di situ Ibu Rukayah itu meminjam ke pihak kami sebesar 2 miliar Pak. Nah, telah disepakati juga bahwa Bu Rukayah akan mencicilnya selama 5 tahun dan memberi keuntungan kepada pihak kami sebesar 400 juta Pak. Maka dari itu Ibu Rukayah akan mengangsur setiap bulannya sekitar 40 juta Pak. Pada bulan Januari 2023 harusnya Ibu Rukayah itu sudah melunasi semua hutangnya Pak. Tetapi Ibu Rukayah malah menunda dari bulan Agustus 2022. Jadi sekitar 6 bulan Ibu Rukayah tidak membayarkan cicilannya sama sekali. Jadi utang Ibu Rukayah sekarang masih 240 juta Pak. Tapi ketika saya udah datang ke Ibu Rukayah dan menagih secara baik-baik, Ibu Rukayah malah pergi dan malah meninggalkan kami Pak dari pihak bank seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya silakan pada pihak penggugat untuk menjelaskan apa kendala yang Anda terjadi sampai dengan peraturan tersebut. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sebab kenapa saya telat membayar kredit atau macet dalam membayarnya. Di sini saya tidak bermaksud macet dalam membayarkan kredit. Alasan saya telat membayar di sini karena usaha saya sedang menurun. Ternak ayam saya banyak yang terkena penyakit yang mengakibatkan ayam saya banyak yang mati. Kerugian yang besar dalam ternak saya membuat saya telat dalam membayar kredit tersebut. Terima kasih. Baik, saya memahami posisi kedua pihak ya. Dari pihak penggugat merasa dirugikan karena dari pihak tergugat telah menunggak selama 6 bulan. Lalu dari pihak tergugat tidak bisa membayar karena sedang terkena wabah atau penyakit yang mengenai ayam-ayamnya dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Apakah pihak penggugat dan pihak tergugat bersedia untuk mencari solusi untuk kepentingan kedua belah pihak? Bersedia Pak. Gimana? Bersedia Pak. Baik, mungkin dari pihak penggugat memberikan usulannya terlebih dahulu. Baik, mungkin usulan dari kami berharap Ibu Rukayah dapat melunasi sesuai perjanjian di awal kami Pak. Ya, kami paham ketika ada wabah seperti ini, pihak tergugat tidak bisa membayarkan. Tapi kenapa? Permasalahannya itu kenapa pihak tergugat tidak ada itikat baik untuk ngobrol dengan pihak kami Pak? Malah selalu menghindar ketika kami datangi. Seperti itu Pak. Baik, mungkin ada pembelaan dari pihak tergugat mengapa menghindar? Baik. Begini Bu, bukan maksud saya untuk menghindar dari pihak bank. Saat itu saya sedang tidak berpikir jernih karena saya juga pusing sedang mengurus ayam saya yang terkena wabah penyakit. Di situ juga saya tidak terpikir untuk menginformasikan ke pihak bank dan meminta perpanjangan waktu.
untuk pelunasannya. Mungkin masalah ini masih bisa dibicarakan dengan cara kekeluargaan agar tidak perlu dilanjutkan ke jalur hukum, Bu. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah bersedia mencari opsi-opsi yang tidak saling merugikan secara bersama-sama atau tetap akan dijelaskan di pengadilan? Kalau itu ya saya tentu setuju. Kalau usulan saya mungkin bisa diperpanjang jangka waktu pelunasannya sambil menunggu usaha saya kembali stabil, Bu. Bagaimana pihak tergugat, apakah menyetujui usulan tersebut? Apakah ada jaminan dari pihak tergugat agar kami dapat mempertimbangkan usulan dari pihak tergugat ini? Mungkin nanti jaminannya saya serahkan sertifikat tanah tempat ternak ayam saya, Bu. Baik, terima kasih untuk jaminannya, tapi dari pihak kami tetap meminta pihak tergugat untuk membayarkan keuntungan yang seharusnya kami terima selama 6 bulan tersebut. Jadi sekitar 40 juta ya Pak, dan dibayarkan dalam bulan Februari besok. Tetapi hutang Ibu Rukayah tetap 240 juta. Membayar 40 juta di bulan Februari dan hutangnya tetap 240 juta. Mungkin dari pihak kami seperti itu Pak. Mungkin saya bisa melunasi dalam jangka waktu pelunasan diperpanjang 1 tahun. Tapi terkait pembayaran bunga yang selama 6 bulan itu, saya merasa keberatan, Bu, Pak. Bagaimana pihak tergugat atas keberatan dari pihak tergugat? Kami sudah merasa dirugikan, Pak. Jadi solusi dari kami hanya itu, tidak bisa diganggu gugat. Kenapa pihak bank tidak kasihan dengan saya? Sebelum terjadi wabah ini, saya selalu melunasi kredit tepat pada waktunya. Kenapa pas saya ada masalah tidak ada keringanan sama sekali, Bu? Perpanjangan waktu itu sudah merupakan toleransi dari pihak kami, Bu. Tapi saya merasa keberatan, Pak, jika harus melunasi bunga yang selama 6 bulan itu, apalagi sisa pelunasannya tidak terkurang. Itu tidak adil bagi saya, Pak. Sebetulnya keadaan sudah tidak kondusif. Apakah mediasi kali ini dibicarakan juga? Kalau dari saya pribadi sih masih bisa dilanjutkan, Pak. Kalau saya setuju dilanjutkan, tapi saya tetap tidak mau jika harus melunasi keuntungan pihak bank itu, Pak. Tolong, Bu, beri saya keringanan. Tolong pahami kondisi saya di sini, Bu. Sebenarnya dalam berkali ketemu ini. Bagaimana kalau saya akan berunding dengan masing-masing pihak terlebih dahulu secara terpisah? Bagaimana? Mungkin bisa Pak, saya free-nya hari Rabu ya Pak, tanggal jam 10 ya Pak. Sebelumnya maaf Pak, saya hanya bisa minggu depan Pak, hari Jumat pukul 14.00. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini belum mendapatkan keputusan. Dan hari Rabu saya akan berunding dengan pihak tergugat, kemudian pada hari Jumat saya akan berunding dengan pihak tergugat, seperti itu ya? Iya Pak. Mungkin untuk mediasi kali ini kita pending sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan itu ya? Iya benar Pak. Baik, silakan langsung. Baik. Alhamdulillah baik Pak. Langsung saja ya. Terkait kemarin bagaimana dari pihak bank terkait penyelesaian masalah ini? Kami berharap masih seperti yang saya bicarakan kemarin sih Pak. Apakah tidak ada opsi atau titik temu lain untuk memberikan kasus ini? Jadi gini Pak, dari pihak kami kemarin sudah berunding dan kami memiliki 2 opsi. Opsi pertama, Ibu Rukayah membayarkan sebesar 20 juta dan dibayarkan di bulan Februari. Sisa hutangnya masih 240 juta Pak. Tapi untuk jangka waktunya 1 tahun. Sedangkan opsi kedua, Ibu Rukayah membayarkan sebesar 40 juta di bulan Februari. Sisa hutangnya masih 200 juta dan dibayarkan hanya dalam jangka waktu 6 bulan Pak. Baik, terkait kerugian pasti dialami oleh kedua belah pihak. Besok akan saya sampaikan opsi-opsi yang disampaikan oleh pihak bank kepada Ibu Rukayah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira bisa kapan ya Bu agar saya siapkan juga setelah pertemuannya? Saya bisa hari Senin Pak pukul 4. Saya harap sih Ibu Rukayah juga bisa ya Pak. Baik, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya. Baik Pak, terima kasih. Saya balik dulu ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Baik, saya langsung selesai ya Bu. Iya Pak. Jadi gini,
kemarin pas hari Rabu saya telah berunding dengan pihak bank, dan dari pihak bank masih tetap ingin seperti yang dibicarakan kemarin Bu, bagaimana? Kalau seperti itu saya sangat keberatan Pak, karena dari saya juga mengalami kerugian yang lumayan besar. Baik Bu, saya memenuhi kondisi Ibu. Nah, kalau itu masih keberatan dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak bank, dari pihak bank memberikan dua opsi untuk penyelesaian kasus ini. Untuk opsi yang pertama, Ibu membayarkan sebesar 20 juta di bulan Februari dan sisa hutangnya masih 250 juta dan diangsur selama 12 bulan. Untuk opsi yang kedua, Ibu membayarkan sebesar 40 juta di bulan Februari dan masih memiliki hutang sebesar 20 juta yang diangsur selama 6 bulan. Bagaimana? Apakah opsi yang Ibu pilih? Mungkin saya memilih opsi yang pertama Pak, karena saya merasa belum sanggup untuk membayar dalam waktu sesingkat itu. Baik Bu, untuk pertemuan selanjutnya dari pihak bank menginginkan dilaksanakan pada hari Senin jam 4 sore. Apakah Ibu bisa datang? Tentu saja bisa Pak. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kasus ini segera terselesaikan. Ya Pak, sama-sama. Di sini saya izin pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung selesai ya, meneruskan mediasi kemarin. Setelah dilaksanakan pertemuan terpisah, dari pihak bank memberikan dua opsi, yaitu opsi yang pertama, pihak tergugat membayarkan sebesar 20 juta di bulan Februari dan sisa hutangnya masih 250 juta. Untuk opsi kedua, pihak tergugat membayarkan 40 juta di bulan Februari dan masih memiliki hutang sebesar 200 juta. Lalu dari pihak tergugat memilih opsi yang pertama, yaitu membayar 20 juta di bulan Februari dan mencicil 250 juta dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah opsi yang diberi oleh pihak tergugat bisa diterima? Bisa diterima. Baik, untuk keputusan ini bisa disepakati ya. Bisa Pak. Baiklah, saya sudah membuatkan surat hasil kesepakatan yang tinggal ditandatangani oleh saya selaku mediator dan para pihak. Sebelumnya, maka perlu saya bacakan terlebih dahulu suratnya. Perlu Pak. Baik. Surat perdamaian. Pada hari ini, Senin, tanggal 16 Januari 2023, bertempat di ruang mediasi PN Sleman dalam proses perkara nomor 22 antara Eka Setia di SD, Pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, alamat Cokon 1, Depok Sleman, dengan Rukayah Dulaila, pemilik kandang ayam, alamat cabur tunggal Depok Sleman. Maka untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pihak tergugat membayar sebesar 20 juta di bulan Februari. 2. Pihak tergugat membayar sisa utang sebesar 250 juta dan diangsur selama 12 bulan. Yang ketiga, bahwa kedua belah pihak memohon kepada majelis hakim yang memeriksa masalah tersebut untuk mengesahkan surat perdamaian dalam akta Fandadi. Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jadi silakan pada pihak untuk menandatangani. Yang pertama ditandatangani. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, para pihak setelah ini menghadap kepada hakim dengan membuat surat hasil kesepakatan ini untuk meminta hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan perdamaian atau akta Fandadi. Mungkin untuk mediasi kali ini saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.